Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Begitu pula salawat beserta salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah menjadi suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini, Nabi yang mengeluarkan kita dari gelapnya alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, atau sering kita sebut dengan sebutan minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insya Allah penuh mubarakah ini, saya ingin menyampaikan sebuah dakwah dengan judul 3 golongan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tentu kita tidak ingin termaksud golongan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Namun, tahukah kalian siapa saja golongan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah? Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan ada beberapa golongan orang yang dijauhkan dari Allah. Yang pertama adalah orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, namun dia tidak bersolawat kepadanya. Itu adalah orang yang pertama dijauhkan dari rahmat Allah. Mengapa? Karena Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Lantas kita sebagai umat, kenapa tidak ingin bersolawat kepada Nabi? Allah Subhanahu wa taala juga mempertegaskan kita dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi wasallim taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan berikanlah salam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Hadirin, marilah kita senantiasa untuk bersolawat kepada Nabi. Ketika nama Nabi Muhammad dikumandangkan, marilah kita berikan solawat kepadanya, salah satu bentuk pengabdian kepada beliau. Dalam berbagai riwayat, salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan kedua yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah orang yang ketika kedua orang tuanya ataupun salah satu kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak bisa mengantarkan orang tuanya ke dalam syurga karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36.
kalimat wabil walidaini ihsana beberapa kali Allah ulangkan dalam Al-Quran, itu artinya beberapa kali pula Allah menegaskan kita untuk berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Alangkah sakit hatinya kedua orang tua kita ketika anaknya yang ketika masih kecil dia begitu sayang-sayangi, namun ketika sudah beranjak dewasa dia tidak berbakti kepadanya atau mulai menjadi anak yang pembangkang. Sungguh itu adalah perbuatan yang tidak baik. Padahal berbuat bakti kepada orang tua cukup sederhana kita lakukan, seperti mendengarkan perintahnya, berkata lembut kepadanya. Itu adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dengan sederhana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun golongan ketiga yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah orang yang ketika menemui atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal pada bulan Ramadan ini semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Seperti ketika mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita berpuasa, kita menahan segala lapar, hawa nafsu dan lain sebagainya. Ketika malam hari kita melaksanakan salat tarawih dan witir, itu adalah salah satu bentuk ampunan, itu adalah salah satu bentuk kemuliaan di bulan Ramadan ini. Alangkah baiknya kita ketika bertemu kembali dengan bulan Ramadan, marilah kita sama-sama menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh kehikmatan, dengan melaksanakan segala ibadahnya agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, agar kita tidak terjerumus ke dalam orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, marilah kita sama-sama menghindari 3 golongan itu. Yang pertama adalah orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan namun dia tidak bersalawat. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, marilah kita sama-sama cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah orang yang ketika kedua orang tuanya atau dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik kepada orang tua, marilah kita berbakti kepadanya dengan cara yang cukup sederhana. Yang ketiga adalah ketika mendapatkan bertemu kembali dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, marilah kita sama-sama marilah kita sama-sama ketika mendapatkan bulan Ramadan kembali, marilah kita melaksanakan segala ibadah yang dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, minallahil musta'an wa ilaihi qasdus sabil. Summa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.